Kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 menyisakan 7 pertandingan lagi untuk Arema FC. Saat ini Singoedan masih bertengger di peringkat 8 klasemen sementara. Singoedan turun 2 tingkat, setelah digusur PSM Makassar dan Borneo FC yang telah memainkan laga pertama setelah jeda internasional. Sementara, Arema FC baru akan bermain lagi pada Minggu, tanggal 20 April tahun 2025, melawan Persita Tangerang. Pada saat Arema FC mendatangkan Zé Gomes sebagai pelatih baru pada tanggal 4 Januari tahun 2025 lalu, ia ditargetkan membawa Arema FC bertahan di peringkat 4. Namun, tampaknya target tersebut cukup sulit direalisasikan, melihat performa Singoedan yang tidak konsisten di putaran kedua kompetisi. General Manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi bahkan saat ini hanya menargetkan posisi 6 besar di papan klasemen. Dari awal kita bilang target kita nggak muluk-muluk, karena komposisi kita seperti ini, target terlalu tinggi juga harus lihat kondisi yang seperti apa sekarang. Target 6 besar 15 hari itu sudah kita syukuri, cuma kalau memang bisa lebih di sisa pertandingan ya alhamdulillah, tapi yang jelas kita nggak pernah nurunin standar, terangnya. Meskipun demikian, Yusrinal tetap berharap Arema FC bisa tembus 3 besar agar bisa merasakan kompetisi Asia, apalagi menurutnya, Singoedan memiliki banyak pemain muda potensial yang harus merasakan atmosfer kompetisi Asia. Yusrinal juga menyampaikan, jika pihaknya sudah mulai melakukan evaluasi pada kinerja tim pelatih, namun untuk memastikan nasib Zé Gomes ke depannya, masih menunggu hasil akhir kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 pada tanggal 24 Mei tahun 2025 mendatang. Tapi keputusan mempertahankan pelatih atau tidak, akan dipertimbangkan dari sisi pemain apakah bersedia dilatih Zé Gomes lagi atau tidak, kemudian negosiasi kontrak apakah berjalan mulus atau tidak. Jujur statistiknya memuaskan buat kita, harusnya ada progres, makanya sampai laga terakhir kita akan lihat progresnya seperti apa. Ini kan banyak liburnya juga, hampir sebulan libur, makanya pelatih memutuskan libur seminggu latihan seminggu, libur seminggu latihan seminggu, baru nanti mulai lagi, ungkapnya. Sementara itu, stoper asing Arema, Thales Lira dipastikan absen 2 laga beruntun di Liga 1 2024-2025. Terdekat, pemain asal Brasil itu tak bisa dimainkan di laga pekan 29 melawan Persita Tangerang, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Zé Gomes tak bisa memainkan Thales, gara-gara kartu merah yang didapatkannya, di laga terakhir ketika Arema mengalahkan Barito Putra 4-2, tanggal 13 Maret tahun 2025 lalu. Kala itu Thales dihadiahi kartu merah langsung oleh wasit, sehingga harus absen 1 laga di laga pekan 28 melawan Madura United yang ditunda tanggal 24 April tahun 2025. Sialnya, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman tambahan 1 pertandingan lagi. Di laga berikutnya pekan 29 melawan Persita, pemilik jersey bernomor punggung 5 itu pun dikenai denda sebesar 10 juta rupiah. Thales Nathanael Lira de Matos, melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena menghalangi tim lawan mencetak gol, serta mendapatkan kartu merah langsung dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup, untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin, tulis Komdis PSSI dalam suratnya. Apesnya, Komdis PSSI tidak memperkenankan Arema maupun Thales untuk mengajukan banding atas keputusan sanksi tersebut, mau tak mau, keduanya harus legawa menerima keputusan itu. Keputusan tersebut merujuk kepada pasal 49 ayat 1 huruf A, dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Selain itu, Komdis juga mengancam dengan sanksi yang lebih berat, jika ada pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Terhadap keputusan ini, tidak dapat diajukan banding sesuai dengan pasal 119 Kode Disiplin PSSI. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas, akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Di sisi lain, gelandang Arema FC asal Brasil Pablo Oliveira berpotensi hengkang dari Singoedan, seiring ada 2 indikasi mencuat dan sosok 5,21 miliar rupiah, yang tengah dikaitkan dengan klub kebanggaan Aremania tersebut. Pablo Oliveira merupakan pemain asing terakhir yang direkrut oleh Arema FC pada gelaran Liga 1 2024. Datang sebagai pemain asing ke-8 Arema FC, Pablo Oliveira sempat mengawali karirnya di Singoedan dengan kurang apik. Tak jarang Pablo Oliveira menjadi sorotan, saat Arema FC kalah atau meraih hasil kurang maksimal di Liga 1 2024. Kini, Pablo Oliveira sudah mulai nyetel di Arema FC,
meski mengalami dua masa kepelatihan yang berbeda, yakni di era Joel Corneli maupun Zé Gomes, Pablo Oliveira sudah mencatatkan 3 gol dari 25 kali penampilan untuk Arema FC di Liga 1 2024. Bahkan, Pablo Oliveira kerap menjadi pilihan para pelatih Arema FC ketimbang gelandang bertahan Singo Edan lainnya, yakni Julian Guevara yang sudah bergabung sejak Liga 1 2023 lalu tersebut. Namun, belakangan muncul potensi Pablo Oliveira bakal hengkang dari Arema FC pada gelaran Liga 1 2025 mendatang. Setidaknya ada dua indikasi yang menyiratkan Pablo Oliveira potensi angkat kaki dari Arema FC. Dilansir dari tribunwow.com, berikut dua indikasi Pablo Oliveira potensi angkat kaki dari Arema FC pada gelaran Liga 1 2025 mendatang. Didatangkan oleh Arema FC pertanggal 13 Agustus tahun 2024 lalu via Transfermarkt, Pablo Oliveira ternyata punya kontrak yang segera habis. Pablo Oliveira didatangkan Arema FC dari klub Sampayoma, dengan durasi kontrak selama 1 musim. Praktis, jika Pablo Oliveira tak diperpanjang kontraknya, maka sosok berlabel 2,17 miliar rupiah tersebut bisa pergi dari Arema FC. Di sisi lain, Arema FC ternyata melirik sosok pemain lain yang berposisi sama layaknya Pablo Oliveira. Melansir dari unggahan Instagram @kandabol beberapa waktu lalu, tampak Arema FC dirumorkan melirik gelandang bertahan PSIS Semarang, yakni Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga dikabarkan masuk radar Arema FC. Info yang Mimin dapat, kini sudah masuk tahap pembicaraan, tulis akun seputar gosip sepak bola Indonesia tersebut. Melihat kondisi PSIS Semarang yang kurang kondusif belakangan ini, Alfeandra Dewangga bisa saja bergabung dengan Arema FC di Liga 1 2025 mendatang. Alfeandra Dewangga sendiri bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, bek tengah, maupun bek kiri yang mana bisa mengancam posisi dari Pablo Oliveira kelak, mengingat, sosok berlabel 5,21 miliar rupiah tersebut berlabel Timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan, bagaimana nasib Pablo Oliveira, jika Arema FC benar-benar mendatangkan Alfeandra Dewangga ke Arema FC kelak.